Jumpa lagi dengan saya Tarolai. Bagian dari terakhir dari seri Zero Trust akan membahas mengenai integrasi dari security ecosystem ke dalam infrastruktur. Jadi di session sebelumnya kita melihat bahwa authentication dilakukan secara aksesnya itu secara application based, bukan dari network based atau infrastructure based. Nah, dengan Zero Trust 3 ini kita akan menaikkan levelnya lagi. Kita bisa melakukan posture assessment terhadap data communications. Dan selain itu kita bisa melakukan conversion authentication primitive dari yang NTLM, password based dan sebagainya. Kita bisa menggunakan authentications yang modern seperti FIDO dan seterusnya. So hal ini juga akan membuat kelebihannya lagi, kita bisa melakukan integrasi terhadap security ecosystem yang akan kita bahas. Jadi cloud maupun dari public maupun private infrastructure itu juga bisa disupport dengan Zero Trust 3 ini. Nah, kita akan lihat kembali bagaimana konsep yang kita lihat dalam Zero Trust 2 itu. Jadi ada perangkat entah laptop, entah mobile device ataupun apapun yang di dalamnya sudah ada terinstall agent dan sertifikat. Jadi kita bicara mengenai manage devices, tentu saja dengan usernya juga. Nah, selain itu kita melihat juga masih ada inventory database yang sebagai trust inferrer yang menyimpan policy-policy dan yang menghitung scoring dari sisi perangkatnya itu sendiri. Dan application dan resources masih di dalam segmen yang di-protect dengan identity aware proxy, yang mana di sini kita menyimpan suatu policy access terhadap masing-masing application itu, scoringnya dan sebagainya. So kemarin itu kita melihat bahwa seperti itu. Nah, dalam Zero Trust 3 ini proxy itu ditiadakan menjadi suatu hanya sebagai task konektor, dan posisinya dia di dalam segmen tersebut. Policy-nya masih sama, dia menyimpan policy seperti sebelumnya dan berdasarkan dari sisi scoring. Dan everything now over internet, seperti kita ketahui, aksesnya from everywhere. Jadi kita tidak ada lagi membatasin dari sisi corporate network dan sebagainya. So everything is equal sebagai just part of internet. Nah, di dalam internet itu ada suatu services yang sebagai rendezvous node. Jadi rendezvous node inilah yang akan berbicara dengan konektor. Jadi konektor yang dari sisi segmen yang kita protected itu akan konektornya akan bicara dengan dari sisi revenue mode. Nah, seperti kita ketahui di konektor itu punya policy, maka di rendezvous node-nya ini juga punya policy. Policy yang ada di konektor maupun di policy yang di rendezvous itu bisa berbeda, dan proses melakukan validasinya pun sama seperti yang di dalam konektor. Di sisi lain ada juga entry node. Jadi si user bukan langsung direct connect ke proxy seperti di Zero Trust 2, tetapi dia connect ke dalam suatu entry node yang berada di dalam internet juga. Jadi ini ada suatu services yang akan memberikan pelayanan seperti itu. Dan di dalam entry node ini juga dilakukan validasi terhadap policy. Jadi seperti kita ketahui, policy-nya itu bisa berbeda juga ya antara konektor, rendezvous maupun dari sisi entry node-nya ini. Dan karena ini internet sebetulnya bisa banyak.
Jadi ada rendezvous 1, ada rendezvous 2, dan demikian juga ada entry node 1, entry node 2. Jadi kita misalkan ini entry node untuk wilayah user-user yang akses di Indonesia, yang di sini adalah entry node untuk user-user yang akses dari wilayah Asia, Amerika, dan seterusnya. Kita bisa membuat suatu entry nodes yang berbeda-beda untuk tergantung dari sisi regional. Termasuk juga dari sisi rendezvous node-nya, bisa anywhere gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada 3 titik untuk melakukan validasi terhadap scoring yang masing-masing ini, dan setiap titik ini bisa memberikan scoring yang berbeda-beda. Jadi misalkan akses dari Indonesia itu dari sisi entry node-nya ini melakukan scoringnya mungkin rendah, tetapi kalau dari sisi aksesnya, kalau misalnya dari sisi di Asia, scoringnya itu harus lebih tinggi yang menjadi threshold-nya dan sebagainya. Jadi kita bisa menerapkan policy scoringnya itu yang berbeda-beda dari setiap entry node-nya ini. Jadi terbayang policy-nya itu bisa lebih sangat-sangat granular. Jadi kita bisa melihat dari sisi itunya. Nah, dari konektor ke rendezvous itu tidak perlu lagi kita ngomong tentang DMZ dan sebagainya. So everything is connected through the internet, dan nggak perlu lagi dari sisi firewall policy, dan aksesnya cuma memang hanya outbound aja, karena kita melihat bahwa apapun yang akan di situ kita akan melempar keluar, dan semua kita bisa terapkan secara private IP. Nah, kita akan lihat bagaimana prosesnya connections itu terjadi. Jadi si user akan melakukan akses ke entry node, dan dari sisi entry node itu akan melakukan scoring sama seperti sebelumnya. Jadi dia akan refer ke trust inferrer, jadi database ini scoringnya berapa, dan dilihat termasuk juga authentication usernya, kredensialnya dan sebagainya. Kita bisa menerapkan policy-nya, dan kita akan lihat di situ. Jika skornya tidak tercapai, dia stop di sini. Nah, jadi dengan kondisi dengan adanya entry node dan sebagainya, denial of DOS itu bisa di stop jauh sebelum posisi dari sisi aset yang akan kita lindungin. Sebelumnya si user itu kan aksesnya langsung ke proxy, jadi denial services ataupun thread yang lainnya pun bisa nyampe-nya itu lebih dekat ke aset yang akan kita protect. Tapi dengan adanya konsep yang seperti ini, thread itu sudah difilter jauh sekali sebelum sampai di tempat yang ini, karena dia harus menembus sini dulu, baru nembus ke sini, baru nembus seterusnya. Jadi di sini akan ada benefitnya. Protection akan jauh lebih difilter terlebih dahulu. Dan jika ternyata policy itu lolos, maka dia akan diteruskan ke rendezvous point. Dan di sini pun juga akan sama, dicek lagi, dievaluasi lagi dari sisi policy-nya. Dan policy yang diterapkan di sini bisa jadi berbeda ya dengan yang di entry point. Dan sesudah itu akan dicek dari 2 poin ini, dan akan dikirim pada saat dilempar ke sini, itu juga akan dilakukan evaluasi lagi policy-nya. Jadi kita terdapat suatu evaluasi yang berlapis sebelum sampai ke ininya, ke applications-nya. Jadi akan sangat panjang, dan filteringnya itu menolong dari sisi kita filter attack jauh di depannya dulu. Jadi user keuntungannya adalah user dilakukan authentication-nya secara lokal. Jadi dia nggak ngurusin sampai jauh, terutama kalau ini sangat remote sekali gitu kan. Dan attacker itu sudah di denied, yang seperti saya sebutkan itu jauh far away dari asetnya yang kita protect. Termasuk juga dari sisi denial of services sudah diabsorb jauh di internetnya, nggak usah sampai ke ini. Jadi secara networknya pun juga tidak terjadi gangguannya di situ.
dan bisa juga dalam bentuk clientless karena ini juga semuanya over the internet. Dan split proxy-nya ini juga membawa keuntungan bahwa terjadinya ada authentication bridging. Jadi kalau misalnya application di sini yang legacy yang hanya bisa sampai authentication contohnya NTLM dan sebagainya, sedangkan di sini adalah perangkat-perangkat yang modern. Jadi authentication-nya itu bisa kita mendapatkan suatu proses authentication yang lebih modern, entah dengan fingerprint dan sebagainya, yang mana tidak bisa kita terapkan kalau di legacy applications-nya. Selain itu juga bisa melakukan security injections, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi seperti kita ketahui masih banyak sebetulnya legacy applications yang masih menggunakan authentication yang kuno. Jadi masih ada Kerberos, Negotiate-nya, ada Radius, dan ini yang kalau kita mau ubah itu juga sangat sulit. Jadi dengan Zero Trust 3 ini kita bisa melakukan bridging. Jadi aplikasi yang kuno, yang legacy, yang masih pakai NTLM, Kerberos, negotiation generic dan radius dan sebagainya menggunakan form dan header authentication. Sedangkan yang secara modern itu menggunakan misalnya dengan SAML yang bisa single sign on, OAuth dan TLS dan sebagainya, menggunakan social login dengan Google login, Microsoft login, Facebook login, whatever. Jadi kita bisa urusan tentang authentication-nya itu kita beresin di depan, dan yang di belakang itu terima beres untuk connection ke belakangnya. Jadi hal ini membuat simplify banyak hal. Jadi dari sisi, kita udah betul-betul fokus dari sisi logiknya lagi. Jadi nggak usah lagi dari sisi ribut dari sisi infrastruktur. Nah, mengenai security injection-nya sendiri, jadi sebelum dari sini ke ini kita bisa subscribe misalnya kepada service provider. Pada saat di sini kita mau subscribe misalnya ada DLP yang dalam bentuk CASB dan sebagainya, kita bisa melakukan subscribe ke atas gitu loh. Jadi denial services-nya, antivirusnya dan sebagainya, dari sisi security services kita bisa provide ke pihak ketiga. Jadi ada tertentu misalnya kalau si user itu melakukan akses dari lokal, artinya misalnya corporate-nya di Indonesia dan dari sisi lokal aja, berarti kita bisa melakukan cuma dari sisi DLP-nya aja. Tetapi kalau misalnya di luar negeri, kita bisa dari sisi DLP-nya policy-nya beda, atau ditambah lagi services tertentu, misalnya geo IP filtering dan sebagainya dari provider yang menyiapkan services tersebut. Nah, jadi security injection itu bisa yang saya sebutkan tadi itu di depan, bisa berupa dari sisi web application firewall, kita bisa subscribe WAF di depan. Jadi kita nggak perlu lagi dari sisi on-prem lagi, tapi bisa jauh di depan ada services yang bisa kita subscribe di situ. Ini contoh-contohnya sih ya, dari sisi web application firewall, bot detection, DLP dan sebagainya. Kita bisa melakukan di situ. Termasuk juga geo IP, juga time restriction dan sebagainya. Dengan ini kita melakukan split proxy. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu, attacker udah difilter jauh sebelum di critical resources kita, dan bisa melakukan legacy authentication bridging. Lalu juga bisa kita support dari sisi multi cloud-nya. Jadi ini adalah keuntungan dari sisi Zero Trust 3 itu. Jadi demikian serial dari Zero Trust. Jadi secara summary, Zero Trust itu sendiri adalah suatu journey. Jadi bukan suatu produk, tapi suatu konsep yang terus evolve, terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi.
Dan penggunaan dari sisi penerapan dari sisi Zero Trust itu sangat penting, memilih dari sisi partner, managed service maupun partner. Jadi kita harus memilih dari partner yang bukan cuma sekedar jualan barang. Jadi penerapan Zero Trust itu bukan beli suatu produk yang misalnya firewall yang diklaim support Zero Trust, lalu WAF yang support Zero Trust dan whatever. Tapi Zero Trust itu sendiri adalah suatu konsep. Vendor itu hanya menjual feature sebetulnya, jadi bukan menjual Zero Trust-nya. Jadi kalau vendor firewall yang mengklaim itu sebagai support Zero Trust, dia sebetulnya menjual firewall yang memiliki feature sebagian. Jadi bukan secara keseluruhan, karena firewall itu bukan nggak mungkin tool firewallnya itu bisa support dari semua feature-feature dari sisi Zero Trust-nya. Oleh karena itu memilih partner plan untuk implementasinya dan dari sisi integratornya itu juga perlu dipikirkan. Bisa juga dari si antara Zero Trust 1, 2, dan 3 dan sebagainya itu bisa dilakukan mix, karena kita juga nggak bisa implement langsung dengan Zero Trust 3 misalnya, tapi kita bisa melakukan mixing. Jadi untuk misalnya data centernya kita terapkan dengan microsegmentation, cukup dari sisi data center, karena kalau kita terapkan sampai ke endpoint, microsegmentation itu sangat sakit kepala. Tapi microsegmentation itu sangat berguna untuk penerapan dari sisi misalnya mengatasin lateral movement. Jadi Zero Trust 1 dengan microsegmentation itu sangat menolong terhadap lateral movement. Jadi demikian sesi dari saya mengenai Zero Trust. Jadi jangan lupa untuk follow dari Instagram saya dan juga subscribe ke channel YouTube saya. Terima kasih atas atensinya dan semoga yang disampaikan ini bisa menjadi berguna.